Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kami dari kelas 11 IPS 2 ingin presentasikan materi kami yang berjudul Aufklärung. Dalam kelompok kami kita ada anggotanya adalah Putri Oktavia, Bintang Megah Mestika, Diva Olga Fania Sinaga, Faunia Sandrin, Firdausi Rahmawati, dan yang terakhir Tasya Kurnia. Nah, dalam presentasi kita kali ini kita membagi Aufklärung dan membahasnya dengan 3 segmen. Yang pertama definisinya, kedua latar belakang, dan ketiga dampak dari Aufklärung. Kita langsung aja ke definisi Aufklärung. Aufklärung adalah kata Jerman yang berpadanan dengan kata Inggris Enlightenment yang berarti pencerahan, penerangan. Kata ini menunjukkan emansipasi manusia, kungkungan wibawa purbasangka, adat, dan tradisi semata-mata, disebabkan oleh desakan dari manusia sendiri untuk berpikir lebih bebas tentang masalah kehidupannya sendiri. Aufklärung ini mewujudkan cita-cita Renaissance dan dipercepat perkembangannya oleh empirisme dan skeptisisme modern serta oleh penemuan ilmiah abad ke-17. Intinya bisa dibilang kalau Aufklärung ini masa pendewasaan dari Renaissance. Latar belakang. Jadi pada abad pertengahan terjadi perdebatan sengit antara akal dan iman atau antara gereja dan kalangan proletar Eropa. Hegemoni antara akal dan iman benar-benar tidak seimbang pada zaman itu. Pada abad itu, akal kalah total dan iman menang mutlak. Pada saat itu juga, berbagai ilmu pengetahuan berkembang pesat, sementara perkembangan ilmu filsafat sebagai induk dari semua ilmu pengetahuan tersendat-sendat. Diperlukan upaya agar filsafat dapat berkembang sejajar dengan ilmu pengetahuan alam. Oleh karena itu, pada abad ke-18 ini muncul gerakan baru dalam ilmu filsafat yang dikenal dengan sebutan Aufklärung. Yang ketiga, ada pemaksaan mengikuti doktrin yang telah dikeluarkan oleh pihak gereja dalam dogma-dogma gerejanya. Yang keempat, pemaksaan untuk melupakan akan kebudayaan mereka dulu, yaitu kebudayaan Romawi dan Yunani. Nah, hal itu terjadi selama kurang lebih 8 abad lamanya. Mereka dipaksa mengikuti doktrin yang telah dikeluarkan oleh pihak gereja dalam dogma-dogma gerejanya. Mereka juga dipaksa untuk melupakan akan kebudayaan mereka dulu, yaitu kebudayaan Romawi dan Yunani. Namun, semakin lama mereka pun semakin merasakan akan kejanggalan tentang doktrin yang mereka terima itu. Sekarang kita masuk ke pembahasan dampak atau pengaruh dari Aufklärung secara umum. Pengaruh kuat dari dampak Aufklärung ini menyebabkan lahirnya paham-paham atau aliran baru yang tumbuh di dalam pola pikir masyarakat. Paham-paham ini muncul fleksibel atau menyesuaikan dengan keadaan pada masa itu. Nah, hal ini disebabkan karena berkembangnya ilmu pengetahuan dan tokoh-tokoh pelopor aliran menyuarakan pendapatnya. Aliran tersebut seperti rasionalisme, atau gerakan rasionalis yang merupakan doktrin filsafat yang memegang teguh bahwa kebenaran harus ditentukan atau didapatkan melalui pembuktian, logika, dan analisis yang berdasarkan fakta, bukan berasal dari pengalaman indrawi. Lalu aliran kedua ada empirisme, suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Empirisme menolak anggapan bahwa manusia telah membawa fitrah pengetahuan dalam dirinya ketika dilahirkan. Lalu ada aliran Kantianisme, idealisme, positisme, dan lain-lain. Dampak positif dari Aufklärung, di antaranya yang pertama, penerapan politik etis oleh pemerintah kolonial Belanda. Hal ini membawa dampak positif bagi Indonesia karena pemerintahan Belanda tidak menyadari bahwa sebenarnya politik etis ini bisa menjadi ancaman. Karena pada saat kebijakan ini diterapkan, para pejuang pendidikan di Indonesia dengan cepat meresponnya sehingga muncul generasi terdidik dan melahirkan pergerakan nasional melawan penjajahan. Yang kedua, ada hak asasi manusia berkembang pesat, terutama pada kebebasan individu dan kebebasan beragama. Yang ketiga, persebaran ilmu pengetahuan semakin luas. Contohnya adalah penemuan unsur-unsur oleh ilmuwan Prancis, yaitu Antoine Lavoisier tahun 1743 sampai 1794. Kemudian adanya penyusunan ensiklopedia ilmiah seperti Encyclopedia Britannica serta dipublikasikannya sistem taksonomi oleh Carolus Linnaeus.
pada tahun 1707 sampai 1778. Yang keempat, munculnya tokoh-tokoh pelopor aliran. Contohnya antara lain seperti yang terlihat pada PPT ini, yaitu Descartes merupakan pelopor aliran rasionalisme. Lalu ada Francis Bacon merupakan pelopor aliran empiris. Ada juga Auguste Comte merupakan pelopor aliran positivisme, dan masih banyak lagi. Baik, sekarang kita beralih ke dampak negatif dari Aufklärung. Pada saat itu, di Prancis, terjadi revolusi bersejarah, di mana paham-paham baru tumbuh subur semakin dengan bebasnya masyarakat untuk berpikir, seperti rasionalisme, empirisme, kantianisme, idealisme, positisme, dan masih banyak yang lainnya. Hal ini dikarenakan pemerintah tidak bisa menyikapi perkembangan zaman dan ide dari Aufklärung sendiri. Dampak negatif lainnya yaitu luruhnya pengaruh agama di Eropa. Seiring dengan melemahnya pengaruh gereja Katolik Roma, para filosof di masa ini mengagungkan akal atau reason dan menganggap bahwa pengaruh gereja berdampak negatif terhadap masyarakat. Nah, karena gereja ini dianggap negatif terhadap masyarakat, akhirnya banyak orang yang berpendapat bahwa Tuhan dalam kehidupan berhenti setelah proses penciptaan alam semesta dan segala isinya selesai. Nah, pandangan ini dikenal dengan istilah deisme. Selain itu, pengaruh Aufklärung bagi Indonesia yaitu terjadinya politik etis yang menghasilkan generasi yang siap mengisi pos-industri Belanda di Indonesia. Mungkin dengan adanya politik etis ini ada dampak positif seperti yang sebelumnya telah dijelaskan, namun ini juga bisa menjadi dampak negatif bagi kita. Mengapa demikian? Karena politik etis terdiri dari edukasi, irigasi, serta imigrasi. Hal ini dapat menguntungkan Belanda dalam memperkerjakan tenaga terdidik dan murah dalam pembayaran. Sekian presentasi dari kami mengenai Aufklärung. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian, dan semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.